Hai, kembali lagi di Trions Channel. Setelah berapa purnama tidak ada kabar yang jelas, kali ini kami kembali dengan sebuah tips dan trik yang tentunya sangat menarik. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara merubah fotomu dari yang biasa aja menjadi foto yang elegan dan efek yang bokeh hanya memodalkan aplikasi Android saja. Oke? Nah, ini dia teman-teman berapa foto yang sudah berhasil kami edit. Oke, langsung aja kita cek yuk. Oke teman-teman, yang pertama silakan download aplikasi berikut yaitu Snapseed dan juga Blur Image. Teman-teman bisa dapatkan melalui Google Play Store di HP teman-teman masing-masing. Oke, kebetulan saya sudah download, langsung saja saya gimana tutorialnya untuk merubah foto teman-teman yang super bokeh dan tentunya sangat menarik. Yang pertama silakan buka aplikasi Snapseed. Silakan teman-teman cari foto yang akan diedit di HP teman-teman. Nah, di sini fotonya yang standar aja atau langsung dari kamera dari teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada tiga tampilan di bawah, yaitu tampilan alat dan ekspor. Nah, teman-teman silakan klik di bagian alat. Nah, di bagian alat kita masuk ke bagian poles gambar. Nah, di bagian poles gambar teman-teman bisa atur, yaitu bisa dinaik turunkan. Di bagian kecerahan teman-teman bisa kurangi sekitar 15% sampai dengan 20%, tergantung dari foto tingkat kecerahan HP teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya tunjukkan dari kecerahan kurang dari -15. Oke, selanjutnya untuk kontras, di bawah kecerahan itu ada kontras. Teman-teman bisa naikkan kontrasnya menjadi 30 sampai dengan 35. Nah, di sini saya contohkan di bagian 35 atau 38. Nah, itu kontrasnya sudah, warnanya sudah sangat menyala. Nah, teman-teman harus perhatikan warna dan juga objek di belakangnya seperti itu. Di bawah kontras ada juga saturasi. Nah, saturasi ini teman-teman minuskan lagi sekitar 18% atau sampai 25%. Di sini saya gunakan 18. Nah, ini fotonya agak semakin menggelap tetapi masih terlihat elegan seperti itu. Nah, selanjutnya ada di bawah saturasi ada ambience. Nah, teman-teman juga buat sekitar 15 sampai dengan 20%, yaitu -15 sampai 20%. Nah, di sini saya contohkan di bagian 15. Oke. Nah, di bagian di bawah ambience ada lagi yaitu highlight. Highlight fungsinya itu melihatkan objek itu semakin nyata, seperti awan yang di belakang. Sebelumnya awannya itu masih terlihat kabur. Nah, di sini saya akan lebih memperjelas dengan cara highlights. Kita kurangi sekitar 40 sampai dengan 50, -50. Oke, di sini teman-teman bisa buat juga di atas 50, tergantung highlight yang akan dimunculkan begitu. Bisa juga dari pemandangan segi awan, air, dan juga objek benda lainnya. Selanjutnya di bawah highlight ada bayangan. Bayangan di sini kita gunakan juga sekitar 40 sampai dengan 60%, tergantung tingkat kegelapannya. Kalau teman-teman sudah terlalu gelap, itu bisa dikurangi. Seperti saya itu di -40 itu sudah hampir gelap, kita buat di -40. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu
warm atau hangatnya. Hangatnya ini suhu. Di bagian suhu teman-teman bisa kondisikan apabila foto teman-teman berada di alam gitu, bisa digunakan suhu yang relatif sejuk, atau ini di sekitar pegunungan kita bisa minuskan supaya fotonya itu terlihat lebih dingin. Nah, seperti ini kita gunakan sekitar 15 sampai 20%. Atau foto-foto teman-teman lagi di padang rumput atau di tempat-tempat yang terik matahari, teman-teman bisa warmnya buat di minus, di plus dari 5 sampai dengan 10% seperti itu. Nah, di sini saya contohkan dulu di kehangatan kurang dari 15 minus 15. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa screenshot untuk aturannya kalau ingin mencontoh seperti editan ini. Oke, lanjut. Selanjutnya teman-teman bisa klik tanda checklist di bawah bagian kanan. Oke, teman-teman sudah melihat fotonya itu sudah sedikit berubah ya. Yang dari sebelumnya itu sudah terang sekali dan ini agak lebih ke elegannya. Nah, selanjutnya ke teman-teman juga selanjutnya ketik alat. Nah, di bagian alatnya kita gunakan lagi di bagian vintage. Nah, di bagian vintage ini fungsinya itu merupakan fotonya lebih agak gelap tetapi tidak mengurangi rasa estetiknya. Teman-teman bisa pilih vintage yang teman-teman inginkan. Nah, biasanya vintage yang bagus yaitu di bagian 8, 9, 12 dengan juga 1. Nah, di sini saya gunakan di bagian 8. Nah, ini di bagian vintage-nya itu ada juga teman-teman temukan kecerahan, saturasi, tingkat gaya dan tingkat vignette. Nah, untuk kecerahannya kita kurangi sedikit lagi. Oke, kecerahannya kita buat di minus 10. Nah, di bagian saturasi kita bisa mengurangi lagi di bagian 15 sampai minus 20%. Nah, seperti ini. Di sini saya buat 16, sudah hampir bagus. Oke, selanjutnya dari tingkat gaya. Dari tingkat gaya itu bisa dibuat ke lebih ke minus, plus yang 20 sampai dengan 25%. Di sini saya contohkan ke arah 21 atau 20. Nah, itu sudah warnanya sudah klop dengan objek di belakangnya. Dan selanjutnya itu tingkat vintage. Nah, tingkat vintage-nya itu harus kita buat jangan terlalu gelap, yaitu jangan hitamnya terlalu mengurung ke dalam, tetapi kita kurangi. Di sini plus 30, yang awalnya plus 30 kita buat agak terang saja. Nah, seperti vintage-nya 10 begitu. Oke, mungkin seperti ini bisa teman-teman. Bagi yang ingin melihat aturannya bisa teman-teman screenshot untuk aturan mukanya, dan selanjutnya teman-teman klik centang di bagian kanan bawah. Oke, nah ini fotonya sudah bagus, tinggal kita tambahi efek buram atau blur di belakangnya seperti terlihat SD seperti kamera yang biasa digunakan oleh orang lain. Nah, di sini teman-teman bisa klik ekspor dan simpan dulu di HP teman-teman. Oke, foto telah disimpan. Nah, kembali lagi di aplikasi selanjutnya yaitu Blur Image. Teman-teman bisa masuk ke aplikasinya Blur Image seperti ini tampilan awalnya. Di sini teman-teman bisa klik Blur Editor.
Nah, di bagian blur editor teman-teman pilih yang Snapseed, itu bagian paling atas, dan klik foto yang telah kita edit sebelumnya di aplikasi Snapseed. Oke, nah di sini teman-teman bisa lakukan secara manual dan juga otomatis. Kalau secara manualnya, teman-teman klik dari brush, yaitu di bawah foto itu ada klik brush, teman-teman klik dan teman-teman bisa brush sendiri secara manual. Tapi teman-teman bisa juga melakukannya secara otomatis dengan cara klik AI yang berada di sebelah kiri paling bawah. Nah, teman-teman akan ditunjukkan iklan, bersabar dari skip. Oke, setelah iklan yang di skip, fotonya akan langsung menyesuaikan blur di belakangnya. Jadi teman-teman hanya sedikit lagi merapikan bagian yang kurang rapi. Seperti ini kita zoom. Nah, di sini ada bagian yang kurang rapi. Lalu kita lakukan secara manual dengan cara diklik bagian blur, lalu di bagian brush atau offset bisa teman-teman sesuaikan untuk tingginya ataupun jaraknya dari pegangan teman-teman, dan teman-teman lakukan secara manual untuk lebih kerapiannya. Di sini juga bisa mengurangi size-nya. Nah, seperti ini. Teman-teman lakukan secara rapi untuk di bagian yang belum rapi seperti itu. Oke teman-teman, setelah fotonya rapi, dilakukan blur secara manual, langsung saja teman-teman balik lagi ke bagian blur dan atur kekuatannya di bagian strength. Nah, di bagian strength ini yang awalnya 50%, teman-teman bisa ubah sekitar 6% sampai dengan 10%. Biasanya saya menggunakan bagian 8%, seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau masih blurnya agak ketebalan, bisa teman-teman kurangi sekitar 6% bisa juga.
Oke teman-teman, ini sudah hampir crop ya, dengan bagian belakangnya blurnya tidak terlalu blur dan fotonya juga agak kelihatan estetik. Selanjutnya kita gunakan brightness yang ada di samping strange. Di bagian brightness kita kurangi sedikit untuk kegelapan background yang ada di belakangnya. Nah, di sini kita bisa gunakan 20 sampai dengan 25%. Di sini saya gunakan 23. Nah, seperti ini, minus 23 untuk kegelapan background yang ada di belakangnya. Oke teman-teman, itu saja untuk fotonya. Klik next bagian atas paling kanan. Nah, dan otomatis fotonya akan disimpan dengan cara klik apply. Oke, bagaimana hasilnya? Langsung saja kita lihat. Nah, hasilnya sudah begitu luar biasa ya, hampir setara dengan kamera DSLR ataupun kamera yang sering dipakai traveler. Oke, bagaimana bentuknya secara langsung menjadi wallpaper HP? Kita atur sebagai wallpaper dan kita lihat bagaimana bentuknya. Oke, nah seperti itu. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya itu luar biasa ya. Dari foto yang tadinya terang dan juga tidak menarik, dan hasilnya bisa menjadi menarik hanya bermodalkan dua aplikasi ini saja di smartphone teman-teman masing-masing. Oke, itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa membuatnya secara sendiri di HP teman-teman masing-masing, dan tentu saja bisa diupload ke media sosial. Itu saja tutorial kita kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan hidupkan tombol loncengnya, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.